Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Hadirin pegawai Markaz Al-Bassam, jemaah salat zuhur rahimakumullah jami'an. Mari kita awali pertemuan kita di siang hari ini dengan saling mengingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan dengan menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gunakan hal tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita tiba di hadis dengan nomor 401 dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, merahmati guru-gurunya, dan merahmati kaum muslimin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, dia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah suatu khutbah yang belum pernah kami dengar khutbah seperti itu sebelumnya. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam khutbahnya, lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Faqatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum, mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat menutupi wajah mereka, menutup wajahnya. Walahum khaninun. Al-khanin al-buka'u ma'a ghunnati wa intisyaqis sauti minal unfi. Para sahabat menutupi wajahnya dan mereka menangis terisak-isak atau sesembukan, menangis yang dahsyat atas apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lainnya, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi syai'un, telah sampai sebuah berita tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Fa khataba, maka mendengar berita tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Faqala, kemudian dia bersabda, uridat alayyal jannatu wan nar, telah ditunjukkan kepadaku surga dan neraka. Falam arakal yaumi fil khairi wasyarr, maka aku belum pernah melihat kebaikan dan keburukan yang lebih jelas dari ini. Walau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun asyaddu minhu, maka tidak ada suatu hari yang berlalu kepada para sahabat Nabi yang lebih berat dari hari tersebut. Ghattu ru'sahum wa lahum khanin, para sahabat Nabi ridwanullahu alaihi wasallam, ridwanullahu alaihim, menutup wajah mereka dan semuanya menangis.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud atau apa yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dari pengetahuan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita mengetahui hal tersebut niscaya kita akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau berkata menjelaskan hadis ini, wal muradu bil ilmi huna ma yata'allaqu bi 'azamatillah. Maksud dari ilmu, dari pengetahuan, dari hal yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah apa yang berkaitan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberi kita nikmat, mengatur alam semesta, mengawasi kita, mengetahui gerak-gerik kita, dan seterusnya. Wantiqamuhu mimman ya'sihi, dan balasan yang Allah berikan kepada hamba, kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ahwalu, dan ketakutan-ketakutan allati taqa'u 'indan naz'i wal mauti wa fil qabr wa yaumil qiyamah, dan kondisi-kondisi yang menakutkan ketika dicabut nyawanya, ketika dia mati, ketika di alam kubur, dan ketika hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menjelaskan kondisi hari kiamat yang sangat menakutkan. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di awal surat Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Dijelaskan dalam ayat berikutnya contoh dampak yang dialami oleh manusia menghadapi dahsyatnya guncangan pada hari kiamat. Yauma tarawunaha, nanti pada hari kamu melihatnya, di hari kiamat. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusuinya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, setiap perempuan yang hamil akan gugur kandungannya. Wa taran nasa sukara, engkau akan melihat manusia seperti mabuk, berlarian ke sana kemari, sibuk masing-masing, seolah-olah manusia mabuk. Taran nasa sukara wa ma hum bisukara, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi kenapa? Walakinna azaballahi syadid, tetapi azab Allah itu yang sangat keras. Dahsyatnya hari kiamat, betapa menakutkannya hari kiamat. Maka hal-hal yang luar biasa terjadi. Dalam ayat lainnya, seorang lelaki akan meninggalkan istrinya, seorang ibu meninggalkan anaknya, dan seterusnya. Dampak-dampak yang dirasakan oleh seorang hamba ketika dia menghadapi hari kiamat. Maka di sini kita temukan bagaimana tingginya pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim. Padahal Rasulullah SAW hanya menyebutkan lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dijelaskan faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khanin. Para sahabat radhiyallahu alaihim ketika mendengar hadis ini semuanya langsung menangis, menutup wajahnya, menangis terisak-isak. Wa hadza huwa syahid fi hadzal hadis fi hadzal bab. Dan ini adalah poin pokok yang ada pada hadis ini
di mana poin tersebut sesuai dengan judul bab. Kita berada pada bab al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha alladhi yanbaghi an yakuna 'alaihi al-mu'min. Dan selayaknya seorang mukmin itu demikian. Ketika diingatkan tentang kiamat, ketika diingatkan tentang balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat, kepada orang-orang yang meninggalkan ketaatan, melakukan kemaksiatan, dahsyatnya azab Allah, seharusnya dia menangis. Bahkan dikatakan, atau salah seorang salaf mengatakan, utlub qalbaka fi salasin. Lihat hatimu bersih atau tidak. Cek pada 3 kondisi. Cek hatimu pada 3 kondisi. Yang pertama, fis salah, ketika salat. Yang kedua, fi majalisiz zikr, di majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Yang ketiga, yang pertama as-salah, yang kedua fi majalisiz zikr, yang ketiga wa inda qiraatil Qur'an, dan ketika membaca Al-Qur'an. Dalam 3 kondisi ini, apakah hati kita tersentuh atau tidak? Apakah mata kita menangis atau tidak? Fa in lam tajidhu, kalau ternyata kita temukan ketika kita sholat belum bisa khusyuk, ketika kita di majelis ilmu belum bisa fokus, ketika kita membaca Al-Quran hanya sebatas bacaan, belum bisa menghayati, belum bisa menangis, fas'al rabbaka an yarzuqaka qalban. Maka kalau kondisi kita demikian, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hati kita. Fa innahu la qalbalaka, karena sesungguhnya engkau tidak memiliki hati yang bersih. Yakni idza kana al-insanu la yajidu qalbahu hadiran fi hadhihi al-mawatin ats-tsalath fa innal qalba yakunu qad dha'afa. Ya. Karena kalau dalam 3 kondisi tadi hati kita biasa-biasa saja, tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda hati kita sudah lemah. Wa qad tataba'at wa tarakamat 'alaihi al-awdar allati sarat tumathilu tabqatan tughlifuhu fala tunafadu ilaihi mau'idhah wa hadha huwa ar-ran. Dan kondisi seperti ini adalah tanda di hati kita terdapat titik hitam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada titik hitam di hati hamba tersebut, sehingga ketika dia salat, ketika dia mengaji, ketika dia membaca Al-Qur'an, ketika dia mempelajari agama, hatinya tidak tersentuh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita perlu memahami, juga menjadikan hal apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sebagai pengingat. Satu quotes, satu kalimat penting yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, fadhahal mautud dunya, kematian menyingkap hakikat dunia, falam yatruk lidhi lubbin fiha farha, kematian tidak akan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang hatinya terpaut dengan dunia. Rahimallahu rajulan lam yaghurruhu ma yara min kathratin nas. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang tidak tertipu dengan apa yang dilakukan oleh banyak manusia di sekitarnya. Fulan memiliki harta banyak, fulan memiliki popularitas dan semacamnya, tetapi dia tidak tertipu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang seperti ini. Yabna Adam, wahai anak Adam, tamutu wahdak,
engkau mati sendirian. Wa tadkhulul qabra wahdak, engkau masuk kubur sendirian. Wa tub'atsu wahdak, engkau dibangkitkan sendirian. Wa tuhasabu wahdak, engkau akan dihisab sendirian. Wa ma aktsara 'abdun dzakaral mauta illa ru'ya dzalika fi 'amalihi. Dan sesungguhnya ketika seseorang banyak mengingat kematian, hal itu terlihat dari amalannya. Wala aqala 'abdun al-amal illa asa'al 'amal. Dan tidaklah seorang hamba memanjangkan angan-angannya kecuali dia akan memperburuk perbuatannya. Haqiqun 'ala man 'arafa annal mauta mawriduhu. Sungguh benar bagi orang yang mengetahui bahwasannya kematian adalah akhir dari tujuan. Wal qiyamatu mau'iduh, dan hari kiamat adalah waktu yang akan dia dapati. Wal wuqufu baina yadayil jabbari masyhadah, dan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab adalah hal yang akan dia jalani. Ketika seorang hamba mengetahui hal ini, dia akan mati, dia akan menghadapi hari kiamat, dia akan menghadapi hari hisab. Antatula fid dunya hasratuhu, maka orang yang seperti ini akan lebih banyak sedihnya ketika dia di dunia. Wa fil amali shalihi raghbatuhu, dan kecintaannya hanya ada pada amal saleh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah pelajaran pertama dan pokok dari hadis ini. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada para sahabat saat itu dan kaum muslimin secara umumnya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Balasan azab yang Allah berikan kepada orang yang bermaksiat kepadanya itu dahsyat. Hari kiamat yang pasti akan terjadi itu adalah hari yang sangat menakutkan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, kita dapati bahwasannya Rasulullah SAW banyak menangis, sedikit tertawa karena beliau mengetahui. Para sahabat ketika mendengar hadis ini, mereka semua langsung menangis. Kenapa? Karena mereka mengetahui dan memahami. Maka faidah pentingnya di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai sekarang sudah sampai di hadis 401. Banyak ilmu yang kita ketahui, hadis yang pernah kita baca, hadis yang pernah kita dengar, hadis yang tidak asing. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan rasa takut kepada orang yang mengetahuinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmu yang dimiliki, maka semakin bertambah juga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ilmu yang kita ketahui, ilmu yang kita dapati tidak memberikan manfaat bagi kita. Karena ilmu yang bermanfaat itu erat sekali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia bisa menangis. Pada beberapa pekan lalu disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan kemarin pada hari tersebut ada yang ditenggelamkan keringat, ada yang ditenggelamkan api neraka dan seterusnya. Di antara 7 golongan yang selamat adalah rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah, seorang hamba yang mengingat Allah ketika dia sendiri dan menetes air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah,
Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita ketahui memberikan manfaat bagi kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.